Matan al-ijtima'. Secara bahasa, walimah itu artinya adalah ijtima', berkumpul, kumpul-kumpul. Atau ijtima' juga bisa disebut sebagai party. Apa maksudnya party itu? Pesta. Wa syar'an, secara syariat yang dimaksud dengan walimah itu adalah ismun likulli da'watin aw ta'amin yuttakhadhu li hadhihi suhurin aw ghairi. Secara syariat yang dimaksud dengan walimah itu adalah setiap undangan untuk makan-makan karena ada peristiwa yang membahagiakan. Pokoknya kalau ada undangan, ya namanya undangan makan-makan, ada undangan dalam makan-makan ya juga ya. Undangan makan-makan, memang begitu bahasanya. Likulli da'watin aw ta'amin, pokoknya ada undangan, ada makanan yang diadakan karena adanya suatu kebahagiaan, itu disebut dengan walimah. Nah, itu kenapa tradisi tahlilan itu tak masa walimah walaupun ada makanan yang dimakan orang, karena dia bukan diadakan karena kebahagiaan, diadakan karena rasa sedih dan ajakan untuk sama-sama berdoa. Yang belum kemana bang? Walimah bagian mana? Walimah bagian. Di walimah itu pesta karena ada kebahagiaan. Hukmuha mustahabbatun dalam mazhab Syafi'i. Hukum mengadakan walimah pernikahan itu sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Sunnah dalam arti apabila dikerjakan inilah yang terbaik, inilah yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apabila orang menikah tidak diadakan walimah, tidaklah sampai membatalkan pernikahannya. Karena walimah itu bukan syarat ataupun rukun nikah, tetapi sifatnya mustahab, sesuatu yang dianjurkan ya, dalam sebuah pernikahan. Dalilnya adalah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a 'ala 'Abdurrahman bin 'Auf athar sufrah." Suatu hari kata Anas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu berpapasan dengan Abdurrahman. Ya, ada mungkin mereka pakai pewarna. Ya, namanya pesta pernikahan itu ada saja tradisinya. Ya, orang India itu kan dia lempar-lempar sari, sari itu apa ya? Kain. Dia lempar macam tepung-tepung warna merah, warna kuning. Nah, saya tidak tahu persis seperti apa tradisi pernikahan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, karena orang Arab itu berpak banyak sukunya. Jadi Arab itu bukan suku, Pak. Arab itu bangsa. Bangsa Arab sebenarnya ada banyak sukunya, ada banyak, dan puluhan. Bahkan dalam kitab Al-Ansar itu disebut bangsa Arab itu bahkan sukunya kalau dari zaman lampau itu, dari zaman Mesir kuno itu bisa sampai 700-an suku. Ada banyak suku. Sama kayak Indonesia, berapa banyak suku Indonesia? Ratusan kan? Itu suku besar, ya lagi suku-suku lagi klan di bawah suku besar itu makin banyak. Jadi ada banyak tradisi budaya, nah, termasuk budaya istrinya Abdurrahman bin Auf itu waktu dia menikah, ya mungkin dilempar-lemparkan semacam cairan, yang itu campur kunyit, campur apa, jadi kuning-kuning mukanya. Apa Rasulullah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mahada, apa nih? Kok kuning-kuning muka, tangan?" Kata Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf. Qala tazawwajtu imra'atan 'ala wazni wajib min dhahab. Iya ya Rasul, saya baru aja menikahi seorang perempuan dengan beberapa gram emas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barakallahu lak." Semoga Allah memberkahi pernikahan yang pertama. Awli walau bisyari. Tapi kata Rasulullah, kalau bisa pestakanlah, walaupun hanya dengan cara menyembelih seekor syad. Syad itu kambing, kambing domba. Bahkan kambing domba lagi bukan kambing besar.
Ulama ahli hadis seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafizahullah taala dalam kitab beliau Fathul Bari di Syarh Sahih Bukhari, beliau mengatakan berdasarkan hadis ini, pertama, berarti nikah tanpa pesta itu sah. Buktinya apa? Buktinya waktu Abdurrahman bin Auf mengatakan ini kuning-kuning karena saya baru nikahi perempuan tertentu dari suku tertentu ya Rasulullah. Kita lihat respon Rasulullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barakallahu lak, semoga Allah memberkahi pernikahan. Nah, kalau pernikahan tidak sah hanya gara-gara tidak pesta, tentulah Nabi bilang pesta dulu. Belum sah nikah baru sah begitu kan? Nah, ternyata Nabi mengucapkan barakallahu lak, itu merupakan doa sekaligus merupakan ucapan selamat, berarti menunjukkan pernikahan yang sah. Yang kedua, walaupun demikian, walaupun pernikahan itu tetap sah tanpa walimah, tapi karena di sini ada perintah untuk melakukan walimah, awlim walau bisyatin, walimahkanlah, pestakanlah walaupun dengan hanya seekor kambing domba. Karena ada perintah, ya, maka dalam ilmu usul fikih ada kaidah begini: al aslu fil amri bil wujub illa ayyakuna dalilu ala khilafin. Pada dasarnya suatu perintah itu menunjukkan kewajiban. Hanya saja kalau ada dalil lain yang menunjukkan tidak wajib, maka hukum perintah tadi itu berubah turun dari yang awalnya wajib menjadi sunnah. Jadi itu kenapa dalam mazhab Syafi'i para ulama menyimpulkan bahwa walimah itu hukumnya sunnah. Jadi bagi yang punya harta, punya uang, walimah harta dua-duanya. Al-walimah tutlaqu 'ala at-ta'am wal syarab aidan. Hukum ijabati da'watil walimah, hukum datang ke undangan pernikahan. Nah, Bapak Ibu kalau diundang orang untuk datang ke walimah, ya, apa hukum menghadirinya? Hukum menghadiri walimah itu wajibatun bisyurutin, hukumnya wajib apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi kalau syarat tertentu terpenuhi, maka wajib Bapak Ibu datang. Tapi apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Bapak Ibu tidak diwajibkan untuk datang. Dari mana kita tahu hukum asal bahwa mendatangi walimah itu hukumnya wajib? Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, di mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza du'iya ahadukum ila al-walimati falyahdiha." Apabila salah seorang di antara kamu diundang ke walimah, falyahdiha, maka hendaklah dia datang. Nah, ada perintah, hendaklah dia datang. Ini kan perintah. Nah, sebagaimana yang saya sebut di awal tadi dalam ilmu ushul fikih, al-aslu fil amri bil wujub. Setiap ada perintah, entah itu dalam Al-Quran ataupun hadis, maka hukum asalnya adalah wajib untuk mentaati. Yang kami muliakan Imam Masjid Al-Ikhlas, yang terhormat penceramah sumber Ustaz Ahmad Muhammad Sri Tanjung Memang, yang terhormat Ketua Bagian Masjid Al-Ikhlas Haji Zainul Arifin atau yang mewakili, beserta seluruh pengurus Ustaz Imam Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah. Para kali ini kami mendapat kunjungan seperti ini gitu. Mudah-mudahan kunjungan ini bisa berkelanjutan. Kami mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak yang terhormat, Syekh dan Ustadz yang hadir pada hari ini. Kami hormati dan kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir melaksanakan sholat subuh bersama dengan Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan acara ini dapat berkesan